baca yang lain disimak. Kita belajar dari pembahasan dari buku paket dulu. Semuanya. Silakan baca yang keras, Rahmawati. Yang bersatu pelanggaran HAM dan dalam perspektif Pancasila kan Pak? Iya, iya. Silakan Nak. Penegakan HAM adalah sebuah negara yang menjadi ukur mengenai bagaimana negara yang bersangkutan melindungi hak warganya. Bentuknya dapat bermacam-macam. Misalnya dengan adanya pengakuan bahwa adalah menjadi hak warga negara untuk memenuhi hak-hak dasarnya, seperti hak untuk bekerja dan mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Pengakuan HAM dari negara biasanya bermuat dalam konstitusi negara, sehingga penegakan HAM dalam suatu negara dijamin dan dilindungi oleh jadi landasan hukum pelaksanaan HAM adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam implementasikan hukum, tentunya Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia. Apalagi Pancasila yang menjadi dasar negara dan landasan fundamental bagi bangsa Indonesia mengancam harkat dan martabat bangsa. Penjelasan di atas bahwa coba kamu perhatikan gambar di atas dengan seksama. Apakah negara telah lalai dan melindungi warga negaranya? Karena faktanya masih banyak warga yang harus dengan cara mengemis. Buatlah 5 pertanyaan gambar di atas yang berhubungan dengan pelanggaran HAM. Bentuklah terlebih dahulu kelompok diskusi yang terdiri dari 5-6 orang untuk membahas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian buat. Presentasikan di depan kelas hasil diskusi dari setiap kelompok atas pertanyaan. Cukup 1 orang perwakilan dari setiap kelompok presentasikan. Udah Pak. Lanjut. Lanjut Rama. Lanjut Kak. Iya. Jawaban dan kesimpulan kelompok dapat dikerjakan pada lembar kertas. Kemudian secara bergiliran setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Guru akan memberikan penilaian pada setiap kelompok. Lanjut Pak. Iya. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Selamat sekarang kalian duduk di kelas 11 jenjang SMA. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kalian mendapatkan nilai dan hasil yang maksimal. Tingkatkan kuantitas dan kualitas belajar kalian karena akan ada tantangan selama proses belajar. Selalu diawali dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, kerjakan aktivitas berikut. Lanjut, aktivitasnya dibaca Pak. Muslim dilarang berpuasa. Parlemen Indonesia diminta jangan diam. Jakarta, DPR Republik Indonesia diminta mengambil peran dalam menyikapi kebijakan otoritas. Cina di Xinjiang yang melarang pegawai negeri, mahasiswa dan anak-anak muslim di wilayah itu berpuasa pada bulan Ramadan. Diloncat itu Nak. Diloncat Nak. Sebelahnya Pak. Ya langsung ke materi. Ini Bapak lagi ganti dari HP ke laptop ini Bapak. Jadi laptop Bapak lagi error tadi. Oke. Lanjut. Manusia. Hak asasi manusia atau hak adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan menetap pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Pengakuan terhadap HAM menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Pada masa yang lalu, manusia belum mengakui dan
akan adanya kesetaraan hak antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, ganti, cukup. Ganti Putri Aulia. Assalamualaikum Putri Aulia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik. Sebelum dilanjutkan, tadi Bapak minta maaf. Tadi karena laptop Bapak lagi error, jadi Bapak ganti Google Meet dari HP ke laptop. Sekarang Bapak menggunakan laptop. Dan Bapak minta sebelum dilanjutkan, hidupkan semua kamera kalian. 11I1 dan 11Mi1, tolong kamera dihidupkan, nak. Semuanya. Jadi Bapak agak kesulitan kalau menggunakan handphone kecil sekali. Ya, kecil sekali. Oke. Dihidupkan semua kameranya, semuanya masih pada mati. Sebentar Putri ya, jangan dilanjutkan dulu ya. Semua dihidupkan kameranya. Semua dihidupkan. Masih ada yang mati? Masih. Kalau sekarang Bapak ini lebih luas karena menggunakan laptop. Jadi Bapak menggunakan handphone sehingga kurang ini ya. Kurang leluasa. Terutama melihat posisi kalian. Masih ada yang mati? Sebentar Putri, jangan dilanjutkan dulu. Oke, masih ada yang mati. Kalinda masih mati, Dava, Martin, Feris, ya, kamera Malik masih mati. Putri Aulia, oke. Asna Maulida masih mati. Damara mati. Nadia, Aulia Komala, Cantik Andinia, Arianova, masih mati kameranya? Masih mati? Pis, bantu cek Bapak kamu pakai laptop atau pakai HP, Pis? Muhammad Apisana. Kamu pakai laptop atau pakai HP, Pis? Cek Bapak, sudah hidup semua enggak kameranya? Nah, baru muncul satu. Apa karena jaringan kali ini ya? Baru muncul satu persatu. Baik, lanjut Putri. Ya, Pak. Silakan. Posisi kamera tetap hidup semuanya ya. Oke, silakan lanjut, Bu. Pada masa yang lalu, manusia belum mengakui akan adanya persamaan derajat antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling konkret dapat dilihat pada penjajahan oleh satu bangsa terhadap bangsa yang lain, seperti Indonesia yang dijajah tanpa perikemanusiaan oleh kaum kolonialisme yang menindas dan menyengsarakan bangsa ini. Puncak kesadaran atas HAM yang telah dirampas, maka bangsa Indonesia pun melakukan perjuangan untuk mendapatkan serta mempertahankan hak asasi manusia yang dimilikinya, yaitu kemerdekaan yang telah dirampas oleh kaum kolonial. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Cakupan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terliputi sebagai berikut: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kemerdekaan, hak komunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak perlindungan. Hak asasi manusia atau biasa disebut HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan bagi negara untuk menjaminnya serta menuangkannya di dalam konstitusi negara. Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 adalah tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Naskah deklarasi tersebut merupakan pernyataan bangsa-bangsa di dunia tentang hak asasi manusia, sehingga tanggal 10 Desember sering diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Udah ganti Namira Rahmawati, lanjut nak. Pak, Ya. isi pokok deklarasi tersebut tertuang pada pasal 1 yang menyatakan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, hendaknya berdaya satu sama lain dalam persaudaraan. Hak-hak yang diatur menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Human Rights 1948 itu adalah sebagai berikut.
1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. 2. Hak memiliki sesuatu. 3. Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama. 4. Hak untuk hidup. 5. Hak untuk kemerdekaan hidup. 6. Hak untuk memperoleh nama baik. 7. Hak untuk memperoleh pekerjaan. 8. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ada banyak pandangan yang disampaikan oleh para pakar hak asasi tentang pengertian hak asasi manusia. Di antaranya sebagai berikut. A. John Locke menyatakan bahwa hak asasi merupakan hak yang telah diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang memiliki sifat secara kodrati, yang berarti bahwa hak yang dipunyai manusia menurut kodratnya tidak bisa kita pisahkan dari apa yang menjadikan hakikatnya. Karena hak asasi manusia itu sifatnya suci. B. David Benham dan Kevin Boyle menyatakan HAM dan segala kebebasan yang bersifat fundamental adalah setiap hak-hak yang individual yang memiliki asal dari segala kebutuhan dan segala kapasitas manusia. C. Rover mengatakan bahwa HAM adalah adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar, tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada di banyak negara yang ada di dunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi, dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang, dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Baik, tadi laptop Bapak mati lagi. Aduh, harus diservis kayak laptop Bapak tuh ya. Error. Jadi Bapak balik lagi pakai handphone ini, Nak. Oke, terakhir sampai di mana tadi? Siapa yang baca, Nak? Saya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. D. Prof. Kuncoro Purbo Pranoto mengatakan suatu hak yang bersifat fundamental atau mendasar atau asasi yang dimiliki oleh setiap orang atau manusia mengacu pada kodratnya yang sangat mendasar dan tidak akan dapat terpisahkan karena itu bersifat suci dari ilahi. Jack Donny mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata dikarenakan dia sebagai seorang manusia. Menurut dia, ia memilikinya bukan karena yang diberikan Tuhan kepada masyarakat atau mengacu pada hukum positif, melainkan itu berdasar pada adanya martabat sebagai seorang manusia dan hak tersebut merupakan hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Terus? Lanjut Pak sampai konsep kewajiban asasi manusia. Iya. 2. Konsep kewajiban asasi manusia. Selain memiliki hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban asasi. Secara sederhana, pengertian kewajiban asasi manusia, KAM adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia HAM, kewajiban asasi manusia aman dimaksud dalam menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat menjadi sebab munculnya sifat egoisme individu. Seringkali seseorang hanya menuntut haknya, namun lupa bahwa ia juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Pelanggaran HAM terjadi karena adanya pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain.
Berikut adalah contoh kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi. Kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Misalnya, kewajiban seorang suami adalah bekerja untuk memiliki penghasilan dan untuk menafkahi keluarganya. Dua, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Misalnya, menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Tiga, kewajiban sosial atas dasar perbuatan di lingkungan sosial. Misalnya, menghormati orang tua. Empat, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Misalnya, menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bila kewajiban asasi manusia telah ditunaikan dengan baik, maka niscaya kehidupan pun akan menjadi lebih baik. Sebab dengan pemenuhan kewajiban asasi manusia, maka dengan sendirinya akan berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia. Contoh sederhana adalah bila seorang suami telah melaksanakan kewajiban untuk menafkahi keluarganya, maka dengan sendirinya hak istri dan anak-anaknya untuk dinafkahi sudah terpenuhi. Ini makin berat bacanya tentang hak asasi manusia. HAM. Manusia di seluruh belahan bumi beramai-ramai membahas, berdiskusi, dan menerapkan HAM dalam berbagai bentuknya. Akan tetapi praktik penerapan konsep HAM tak ubahnya berlomba menuntut hak masing-masing dengan disertai kecenderungan tiada peduli terhadap kewajiban diri beserta hak orang lain. Secara kasat mata kita bisa lihat pejabat negara hingga rakyat jelata berlomba-lomba memperjuangkan HAM, tapi kecenderungannya dengan tidak mempedulikan apakah kewajiban diri sendiri telah terpenuhi secara paripurna atau setidaknya sudah terpenuhi secara semestinya, ataukah belum. Baik, ganti. Dah, ganti. Ganti Dapa Putra dan Mono. Dapa, lanjutnya. Sampai yang mana, Pak? Dah. Kamu nyimak gak Dapa? Sampai di mana tadi, Nak? Iya, kalau nyimak pasti tahu. Yang di mana tadi? Pasti tahu. Cepat. Putri. Tadi yang baca siapa tadi? Ini Bapak pakai HP jadi kurang ini loh. Sampai Iya. halaman 7. Yang mana? Yang mana? Kasih tahu. Yang kasih tahu ini. Yang terakhirnya belum. Ya, ini karena Bapak. Udah ketemu belum? Belum, Pak, belum. Halaman 7, ayo cepat dikit. Ya udah halaman 7 yang di mananya, yang sampai mana? Terakhir belum, Dav. Kagak tahu yang mana. Makanya disimak ya, Pak. Iya, Pak, soalnya lagi bersih-bersih. Coba Bapak ganti yang lain deh, coba. Ganti, lanjut coba Aulia Komalalatri. Lanjut nah, Aulia. Ya, Pak. Nampak Ya. bahwa proses penerapan HAM cenderung bersifat egoistik, di mana kepentingan Aulia. diri lebih Aulia. didahulukan. Iya, saya, Pak. Kamera kamu hidup apa mati? Pak. Nah, kenapa sih pada dimatiin kameranya? Kenapa pada dimatiin kameranya? Coba hidupin kameranya semuanya. Silakan lanjut Aulia, lanjut ya. Lanjut. Proses penerapan HAM bersifat egoistik, di mana kepentingan diri lebih didahulukan dan seringkali seraya melanggar hak-hak orang lain, dan dalam praktiknya dilakukan secara berlebihan dan keluar dari batas-batas kebenarannya, sehingga akibat penerapan HAM malah justru mendorong seseorang untuk berlaku zalim dan membuatkan benar-benar ketidakadilan di berbagai aspek kehidupan. Bila terjadi ketimpangan seperti itu, maka penerapan prinsip HAM dapat ketimpangan itu bisa kita lihat dengan sosialisasi dan penyebarluasan konsep HAM, tapi pelanggaran HAM malah terjadi di mana-mana dan kian manusia karena konsep HAM selalu memuat tuntunan akan hak baik individu maupun hak kelompok secara mendahului aspek kewajiban, sehingga antara hak dan kewajiban menjadi tidak lagi proporsional, dan akibatnya kita jadi benar-benar melewati batas-batas dan menjadi padahal pasangan komplementer, pasangan yang saling mengisi, dan kita juga harus
Dalam kenyataannya, setiap kewajiban selalu mendahului. Ketika salah satunya direvisi atau tindakan atau diperlakukan secara apalagi jika dihilangkan, maka akan terjadi benturan kepentingan seperti yang tampak dalam sosial. Sampai sebelum latihan 1.1. Baik, kita lanjut dulu materinya. Ini namanya literasi, nak, ya. Dalam proses pembelajaran, membaca itu adalah literasi. Ya, jadi kita lanjut dulu. Yang B, baca yang keras. Sekarang yang B, halaman 8 yang B. Ya, baca yang keras. Bapak ganti siapa nih? Bapak Acak, ya. Bapak Acak. Kalinda, silakan Kalinda. Assalamualaikum Kalinda. Iya, Pak. Ya, yang keras ya, nah, yang keras ya. Tadi Aulia rada agak putus-putus sinyalnya. Oke, Kalinda, kamera kamu hidup apa mati, Kalinda? Tuh, giliran ditegur baru hidup deh. Subhanallah, anak sekarang ya. Nunggu disuruh sama bapak ibu gurunya dihidupin kamera. Lanjut Kalinda yang B. B. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kalinda, yang keras Kalinda. Mikrofonnya dideketin. Yang keras Kalinda, biar teman kamu yang lain kedengaran. B. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum membahas materi inti dalam subbab ini, coba kalian kerjakan tugas berikut dengan tenang. Lanjut, Kalinda. Bersifat universal itulah salah satu karakteristik dari hak asasi manusia. Dengan demikian, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia. Artinya, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Perlu diperhatikan bahwa karakteristik penegakan hak asasi manusia antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara itu mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara. Satu, kaitan Pancasila dengan HAM. Pancasila merupakan ideologi yang Ganti, Kalinda. Cukup, Kalinda cukup. Ganti Arya Noval. Assalamualaikum Arya Noval. Assalamualaikum Arya Noval. Hafifah Mei Gianti. Assalamualaikum Hafifah. Waalaikumsalam, Pak. Lanjut, nak. Lanjut, ayo. 1. Kaitan Pancasila dengan HAM. Pancasila merupakan ideologi yang mendepankan nilai-nilai kemanusiaan, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak asasi manusia dengan cara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kategori nilai tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana diuraikan berikut ini. Nilai dasar atau nilai ideal adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya bangsa Indonesia seperti gotong royong. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Kedua, nilai instrumental merupakan arahan kebijakan pelaksanaan
instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Udah Perwujudan ganti, nilai cukup. Udah cukup, ganti. Lanjut Martin Firmansyah. Assalamualaikum Martin. Assalamualaikum Martin. Martin, Assalamualaikum. Baik, ganti. Muhammad Afisena. Assalamualaikum Hafiz. Oke, silakan lanjut nah. Ayo, lanjut. Ya, Bapak matiin dulu ya. Ya, Bapak mic Bapak matiin ya. Oke.
Udah ganti Apis. Apis, sudah Pis, ganti Pis. Ganti Fitriani Suci. Fitriani Suci. Lanjut. Ganti Apis. Fitriani Suci. Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan lanjut nah. Yang tabel 1.1 ya, Pak? Ya, poinnya saja langsung. Poinnya ya. Bacanya ke Satu. kanan, dari samping kiri ke kanan bacanya ya. Ya, Pak. Oke, silakan Bapak matikan mikrofonnya nih. Satu ketuhanan yang Maha Esa. A. Menghormati dan bekerja sesama antarumat beragama sehingga berbina kerukunan hidup. B. Saling menghormati kebebasan Fitri, 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 Iya, Fitri, iya, Fitri. Pak. Kamera kamu hidup apa mati, nak? Iya, Pak. Kenapa baru dihidupin? Subhanallah. Jangan mematikan kamera. Coba yang gabung tolong mak kamera dihidupkan. Karena Bapak sambil ngecek kamu serius nggak belajarnya, ya. Oke, silakan lanjut Fitri. Jangan mematikan kamera yang lain. Ya, mikrofon Bapak matiin. Yang B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama kepercayaannya. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Tenggang rasa kepada orang lain. D. Tidak semena-mena kepada orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. F. Berani membela kebenaran dan keadilan. G. Hormat menghormati dan bekerja sesama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa di negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. E. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. D. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. E. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. F. Rela bekerja keras. G. Menghargai hasil karya orang lain. Kedua, kedudukan HAM dalam Konstitusi RI. Hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental. Cukup. Ya, sekarang lanjut. Ya, lanjut ganti. Aduh, kalau pakai HP Bapak ini nih. Oke. Damara. Assalamualaikum Damara. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Damara buka halaman 15 yang C. Kita baca yang C sekarang. Materi kita hari ini sampai C. Baca yang cepat dikit, nak. Oke, silakan Damara. Cek Kasus. dan dunia internasional dalam Suara kamu kecil sekali, Damara. Suara kamu kecil sekali, deketin ke mikrofonnya. cek kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan dunia internasional dalam perspektif Pancasila. Sebelum mengulas Pancasila lebih dalam mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila, coba kamu kerjakan aktivitas berikut. 1. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia HAM. Berkaitan dengan pelanggaran HAM, mari kita tinjau terlebih dahulu peran negara dalam pelaksanaan HAM. Sesungguhnya jaminan perlindungan HAM oleh negara tidak cukup hanya dicantumkan dalam tujuan negara atau di berbagai pasal dalam konstitusi negara. Namun yang terpenting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan setingkat UU atau bahkan setingkat peraturan pelaksanaan seperti PP, Perda, Kepres, dan kebijakan lain, baik di tingkat pusat maupun daerah. Contohnya dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
dan UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan pada pasal 1 bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, pengertian pelanggaran hak asasi manusia ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 104 ayat 1 yang menerangkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau putusan di luar pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematik. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan seorang manusia dapat dijamin atau terlindungi apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan orang lain. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran HAM. Dengan demikian secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Selain itu, yang agak berbeda dengan hukum pidana biasa mengenai pertanggungjawaban dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab komandan militer dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menyatakan bahwa komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komandonya dan pengendaliannya yang efektif. Tindak pidana tersebut terjadi karena tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut. Demikian juga seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya atau yang berada di bawah kekuasaannya dan pengendaliannya yang bersifat efektif. Apabila atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, hal ini bisa terjadi apabila atasan itu mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat dan tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlakukan di dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. Pembinaan dan perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Salah satu cara yang biasa ditempuh warga negara adalah melakukan upaya hukum bagi pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dirumuskan setiap orang yang berarti bisa orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi akan bertanggung jawab secara individual. Orang perorangan berarti orang secara pribadi atau dirinya sendiri. Sedangkan kelompok orang berarti bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu dilakukan oleh satu kelompok orang yang terdiri dari beberapa orang. Dari kata kunci setiap orang berarti pertanggungjawaban perbuatan pelanggaran hak asasi manusia ini adalah secara individual. Oleh karena itu tidak dikenal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atau oleh badan hukum publik atau badan hukum perdata. Jadi tidak dikenal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan institusi. Oleh karena itu dalam hal ini yang dimintai pertanggungjawaban oleh hukum adalah pelakunya sendiri. Upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang telah disediakan oleh hukum Indonesia. Mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional dahulu, sebelum menggunakan forum baik tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum atau hukum nasional. Perhatikan gambar di samping. Apakah kalian pernah mengalami ketidaknyamanan ketika sedang berada di ruang publik, misalnya ketika berjalan menyeberangi jalan
di lampu merah. Zebra cross malah penuh oleh kendaraan bermotor seperti yang terlihat pada gambar di atas, atau ketika berjalan di trotoar malah tidak nyaman karena banyaknya pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar. Jika peristiwa tersebut pernah dialami oleh kalian, itu berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak kalian atas rasa nyaman. Hal tersebut mengandung makna bahwa pelanggaran HAM dapat diindikasikan atau ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian atau atas kondisi yang seharusnya terjadi. Misalnya, setiap orang harus saling menghargai. Ketika terjadi kondisi saling ejek, saling menghina, dan sebagainya, itu berarti sudah menunjukkan timbulnya pelanggaran HAM. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pelanggaran HAM itu tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, Dah penyiksaan, cukup. dan sebagainya. Cukup udah marah. Ganti Bapak minta ya Lutfi Berliansa. Assalamualaikum Lutfi. Salam, Pak. Oke, lanjut. Kamu lanjut bentuk-bentuk pelanggaran HAM halaman 18. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM halaman 18. Ya, Pak. Oke, kamu baca, mikrofon Bapak bawa matiin. Oke, Pak. 2. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Media massa sering memuat berita tentang kejahatan seperti kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya. Mungkin kamu pernah melihat peristiwa pengeroyokan, seseorang mencaci maki orang lain, atau malah mungkin pula kamu sendiri pernah mengalami pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Tahukah kamu jika semua yang diungkapkan tadi merupakan bentuk-bentuk pelanggaran HAM? Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi yang terbagi dalam 2 kategori. A. Diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif, dalam semua aspek kehidupan. B. Penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. 3. Sifat pelanggaran HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibagi menjadi 2 pula, yaitu sebagai berikut. A. Pelanggaran HAM berat. Termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Contohnya adalah seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. B. Pelanggaran HAM ringan. Termasuk dalam kategori HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak secara langsung mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contohnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan disengaja, dan sebagainya. 4. Pelanggaran HAM menurut dasar hukum. Sebagaimana telah diuraikan dalam Dah cukup. Lutfi cukup. Ganti Nisa Raida. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Nisa lanjut. Nah, ayo cepat dikit bacanya ya. Ya, Pak. 4. Pelanggaran HAM menurut dasar hukum. Sebagaimana telah diuraikan dalam Statuta Roma mengenai 4 klasifikasi pelanggaran HAM, Indonesia mengadopsinya ke dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berikut adalah 2 klasifikasi pelanggaran HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000. A. Kejahatan genosida. Ke dalam golongan ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh ataupun sebagiannya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan.
Termasuk dalam kelompok ini salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa dampak dari serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa hal-hal berikut. 1. Pembunuhan. 2. Pemusnahan. 3. Perbudakan. 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. 6. Penyiksaan. 7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 9. Penghilangan orang secara paksa. 10. Kejahatan apartheid. Beberapa bentuk pelanggaran HAM berat tersebut di atas pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pelanggaran HAM berat pada dasarnya merupakan cukup bisa ganti Reva Nagali. Assalamualaikum Reva Nagali. Waalaikumsalam, Pak. Oke, lanjut. Agak percepat dikit bacanya ya. Ayo silakan, Nah. Pelanggaran HAM berat pada dasarnya merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat, dan martabat manusia. Karena itu, kalian harus menghindarkan diri dari segala penyebab yang dapat mendorong kalian melakukan pelanggaran HAM tersebut di atas. Kalian juga harus Langsung mewaspadai nomor 5, pelanggaran HAM. beberapa faktor nomor 5 ya, langsung nomor 5. Ayo. Penyebab pelanggaran HAM. Setiap manusia mempunyai hak asasi, namun hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Karena itu tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain, meski dalam kenyataannya manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya ada manusia lain yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun karena ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Ya, faktor internal, maksudnya adalah kemunculan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM dari dalam diri pelaku pelanggar HAM. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun harus melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan mengakibatkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap seperti ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. 3. Sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran terhadap orang lain akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal maksudnya adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat ada banyak model kekuasaan yang berlaku, sehingga kekuasaan di sini tidak lagi hanya merujuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak dirinya atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara jelas melanggar hak asasi manusia. Sikap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jika aparat penegak hukum yang ada tidak bertindak tegas terhadap setiap pelaku pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan pula menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Pendorong bagi para pelaku tidak akan merasa jerak, dikarenakan karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Tapi sebaiknya aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat pula mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
3. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi harus dicermati Dah, sebab selain cukup. dapat Dah, cukup. Lanjut, Bapak minta ke halaman 22, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Halaman 22, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Coba baca yang cepat ya. Anissa Azelia. Assalamualaikum Anissa Azelia. Waalaikumsalam, Pak. Ya, baca yang keras. Kameranya mati, Anissa Azelia. Oke, Anissa Kasus Azelia. pelanggaran. Iya, Kasus pelanggaran HAM. Iya, Pak. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kasus Tanjung Priok 1984. Kasus yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM ini bermula dari demonstrasi yang dilakukan oleh warga Tanjung Priok, Jakarta Utara yang berakhir rusuh warga dengan pihak kepolisian dan kerusuhan yang terjadi mengakibatkan sejumlah warga tewas dan luka-luka. Peristiwa yang terjadi tanggal 12 Desember 1984 ini mengakibatkan sejumlah warga dan aparat militer diadili atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa ini terjadi pada masa Orde Baru. 2. Kasus pembunuhan TKW Marsina. Marsina merupakan tenaga kerja di PT Catur Putra Surya atau CPS di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Latar belakang peristiwa tersebut adalah ketika Marsina dan teman-temannya melakukan unjuk rasa yang menuntut kenaikan upah buruh tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Masalah tersebut semakin bertambah runyam ketika Marsina menghilang dan tidak diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya tanggal 8 Mei 1993 Marsina ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di hutan Dusun Jegong, Kecamatan Wilayangan, Nganjuk, Jawa Timur, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa Marsina meninggal karena penganiayaan berat. 3. Peristiwa Aceh 1990. Peristiwa Aceh terjadi sejak 1990 yang memakan korban, baik di pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh tersebut diduga akibat keterlibatan sejumlah kekuatan dari unsur politik, di mana saat itu ada pihak-pihak tertentu yang berkeinginan Aceh merdeka. 4. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti ketika sedang berdemonstrasi yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi dan militer juga merupakan kasus pelanggaran HAM. Peristiwa Trisakti dilatar belakangi dari aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti pada saat Indonesia mengalami krisis finansial seperti yang dialami beberapa negara lainnya di Asia pada tahun 1997. Mereka menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akibat peristiwa tersebut terdapat puluhan mahasiswa mengalami luka-luka. Sebagian meninggal dunia karena ditembak dan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi dan militer. 5. Kasus pembunuhan Munir Said Tholib. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang 8 Desember 1965 dan meninggal 7 September 2004 di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Dengan berita yang bermunculan bahwa Munir meninggal dibunuh dalam pesawat serangan jantung sampai dengan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan arsenikum di makanan atau minuman saat dalam pesawat. Kasus yang sampai sekarang diajukan ke Amnesty International dan masih diproses. Di tahun 2005, seorang pilot Garuda yakni Polikarpus Budihari Priyanto dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti sebagai tersangka pembunuhan Munir. 6. Peristiwa Bom Bali. Peristiwa Bom Bali terjadi karena aksi terorisme terbesar di Indonesia di tahun 2002. Bom diledakkan di kawasan Legian Kuta oleh sekelompok jaringan teroris. Ledakan bom tersebut memakan korban meninggal dunia sebanyak 2002 orang baik turis, asing, hingga warga lokal yang berada di sekitar lokasi. Akibat dari peristiwa ini memicu tindakan terorisme dan membuat panik seluruh warga Indonesia. 7. Pembantaian Rawagede. Pembantaian Rawagede merupakan pelanggaran HAM yang terjadi atas penduduk kampung Rawagede, sekarang desa Balong-Sari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat, oleh tentara Belanda tanggal 9 Desember 1945 bersamaan dengan agresi militer Belanda I. Akibatnya, puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Tanggal 14 Desember 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi kepada para keluarga korban pembantaian Rawagede. 8. Penculikan aktivis. Kasus penculikan aktivis dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi. Terdapat 23 aktivis pro-demokrasi diculik, disiksa, dan menghilang.
Walaupun terdapat 1 orang terbunuh, 9 aktivis dilepaskan dan 13 aktivis masih belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Diyakini bahwa mereka diculik dan disiksa oleh sejumlah oknum anggota militer. 9 peristiwa 27 Juli. Peristiwa yang disebabkan dari pendukung Megawati Soekarno Putri yang menyerbu dan mengambil alih kantor DPP PDI di Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 1996. Masa mulai melempari batu dan betokan pun terjadi. Ditambah lagi kepolisian dan anggota TNI saat itu datang bersama pansernya. Kerusuhan tersebut meluas sampai ke jalan-jalan. Masa mulai merusak bangunan dan rambu-rambu lalu lintas. Dikabarkan bahwa 5 orang meninggal dunia, terdapat puluhan orang sipil mengalami luka-luka dan beberapa ditahan. Berdasarkan Komnas HAM, dalam peristiwa ini terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap HAM. 10. Pembantaian Santa Cruz. Kasus ini termasuk dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia, di mana terjadi penembakan oleh oknum militer atau oknum anggota TNI terhadap warga sipil di pemakaman Santa Cruz, Gili di Timur Timur, tanggal 12 November 19 yang tertembak sedang menghadiri pemakaman rekannya di pemakaman Santa Cruz. Puluhan demonstran yang kebanyakan mahasiswa dan warga sipil mengalami luka-luka dan bahkan beberapa orang meninggal dunia. Dalam peristiwa ini diduga telah terjadi penembakan oleh oknum anggota TNI terhadap anggota sipil dan aksi demonstrasi menyatakan Timur Timur keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk negara sendiri. 11. Pelanggaran HAM berat pada peristiwa G30S. Peristiwa G30S PKI adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal dan perwira TNI pada malam hari tanggal 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965 oleh anggota PKI, Partai Komunis Indonesia. Ada seorang jenderal yang berhasil meloloskan diri dari penculikan, yaitu Aha Nasution. Tetapi naas putrinya menjadi korban. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana dicontohkan di atas. Tindakan tersebut telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana sudah digariskan dalam Pancasila. Tidak hanya itu, penculikan juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama apapun, serta dapat merusak persatuan, kedamaian, dan keadilan yang menjadi hak setiap manusia. B. Kasus pelanggaran HAM internasional. Kasus-kasus pelanggaran HAM internasional yang terjadi umumnya disebabkan belum dipahami. Anissa cukup. Ya, baik. Materi terakhir kita baca Rizky Ramadan, kasus pelanggaran HAM internasional. Rizky Ramadan, Assalamualaikum Rizky Ramadan. Waalaikumsalam Pak. Oke, baca yang cepat kayak teman-teman tadi. Ya, yang lain disimak. Ya, abis ini nanti baru Bapak jelaskan secara global. Materi terakhir kita hari ini tentang kasus pelanggaran HAM internasional. Rizky, silakan baca. Yang lain disimak. Mikrofonnya bawa mati ini. Yap. Kasus pelanggaran HAM internasional. Kasus-kasus pelanggaran HAM internasional yang terjadi umumnya disebabkan belum dipahami konsepnya HAM dan banyaknya akses pelanggaran disiplin serta tata tertib oleh oknum di lapangan. Selain itu, sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut, sehingga pelanggaran HAM pun kerap terjadi. Kasus-kasus pelanggaran HAM internasional mengacu pada Statuta Roma dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Pertama, kejahatan genosida atau the crime of genocide. Dalam sejarah penegakan HAM di dunia ini pernah terjadi beberapa peristiwa yang tergolong ke dalam kejahatan genosida. Di antaranya tragedi My Lai pada 16 Maret 1968 di Vietnam, serta tragedi Sabra dan Shatila pada September 1982 di Beirut, Lebanon. Kedua, kejahatan melawan kemanusiaan atau crime against humanity. Kejahatan kemanusiaan dapat berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan, kemerdekaan yang melanggar hukum internasional, dan sebagainya. Contoh kasus kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia ini diantaranya pembunuhan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja. Ketiga, invasi atau agresi suatu negara ke negara lain atau the crime of aggression. Invasi atau agresi ialah suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lainnya, dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat serta melegalkan tindakan tersebut.
Contoh dari tindakan invasi tersebut diantaranya invasi Irak ke Iran pada 22 September 1980 dan invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak pada 20 Maret 2003. Keempat, kejahatan perang atau war crimes. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh suatu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antarbangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman dan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang, dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor pada awal 2006, mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic juga diadili karena kejahatan perang. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di internasional. 1. Pelanggaran Israel terhadap Palestina. Israel merupakan wilayah yang terbentuk dari perkumpulan orang-orang Yahudi yang mengungsi ke wilayah Palestina. Orang-orang yang semula Yahudi diterima baik oleh bangsa Palestina, namun dalam perkembangannya membentuk sebuah negara bernama Israel. Israel sedikit demi sedikit mulai memperluas wilayahnya dengan mengusir penduduk asli dengan bantuan Amerika Serikat. Kini Israel kini dapat menguasai sebagian besar dari wilayah Palestina. Sedangkan Palestina sendiri kini hanyalah wilayah kecil yang terletak di tengah-tengah negara Israel. Israel selalu melakukan penyerangan terhadap Palestina. Ribuan warga Palestina setelah menjadi korban, bahkan relawan yang membantu ikut menjadi korban. Palestina kini berjuang untuk mendapatkan pengakuan PBB sebagai suatu negara, namun diakuinya Palestina tidak menghentikan peperangan tersebut. Sampai banyak hukum internasional yang dilanggar oleh Israel, namun tidak pernah ada ketegasan dari PBB. 2. Kekejaman rezim Adolf Hitler. Adolf Hitler merupakan pemimpin partai Nazi yang memenangkan pemilu Jerman. Hitler dianggap orang yang paling kejam di eranya. Terdapat banyak kasus pelanggaran HAM. Di saat rezimnya berkuasa, sikap otoriternya membawa pada penangkapan dan pengasingan terhadap sejumlah musuh politik yang menentang kebijakannya. Ia bahkan tak segan-segan melakukan pembunuhan massal dan mengusiran bangsa Yahudi dari Jerman, serta memerintahkan pembantaian di Cekoslovakia dan Austria untuk menduduki negara tersebut. Adolf Hitler merupakan salah satu tokoh pemicu Perang Dunia Kedua. Hitler ditemukan meninggal dunia dalam bunker bersama istrinya karena bunuh diri. 3. Pelanggaran HAM Uni Soviet terhadap Afghanistan. Dari tahun 1979 sampai 1990-an, tentara Uni Soviet yang terpecah menjadi beberapa negara melakukan penyerangan kepada Afghanistan. Terdapat sekitar 85.000 tentara yang ditempatkan di Afghanistan dengan alasan menjaga perdamaian. Namun, dalam kenyataannya, tentara tersebut menyerang siapapun yang terlihat mencurigakan. Banyak orang yang menjadi korban dari intervensi tersebut, baik dari kalangan militer ataupun orang sipil. Keempat, 1924 di Italia. Benito Mussolini telah mendirikan sekaligus memimpin paham fasisme di Italia. Ia memerintah pada tahun 1924 sampai 1943 dengan sangat otoriter.
Lawan-lawan politik yang tidak segaris dengan pemikirannya ditangkap dan dibunuh. Mussolini juga telah menduduki negara asing seperti Ethiopia dan Albania. Ia juga salah seorang pencetus Perang Dunia Kedua dan berkoalisi dengan Hitler untuk melawan sekutu. Kelima, 1960 di Republik Afrika Selatan. Ketika rezim apartheid yang mendominasi orang-orang kulit putih berhasil menguasai pemerintahan di Afrika Selatan, mereka melakukan kebijakan yang amat sangat mencurigakan warga kulit hitam. Di antaranya peristiwa yang memakan korban dengan terbunuhnya 77 orang dari kalangan sipil pada peristiwa Sharpeville. Demikian juga pada tahun 1976 terjadi peristiwa berdarah yang menewaskan banyak warga sipil, terutama murid-murid sekolah. Keenam, 1992 sampai 1995 di Serbia dan di Bosnia. Pada tahun 1992 sampai 1995 terjadi perang di Bosnia yang dipimpin oleh Radovan Karadzic. Dalam perang di Bosnia tersebut terjadi pembunuhan massal terhadap 80.000 warga Muslim di Srebrenica. Srebrenica adalah daerah kantong pemukiman bagi penduduk Muslim Bosnia. Dalam perang tersebut, Radovan Karadzic bertekad untuk melakukan pembersihan etnis kepada warga non-Serbia. Yang ketujuh, prosedur penyelesaian pelanggaran HAM. Dalam upaya menegakkan pengadilan HAM untuk masalah hak asasi manusia telah dibentuk pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan munculnya pengadilan hak asasi manusia diharapkan akan mendapatkan pelindungan hak-hak dasar manusia baik perorangan maupun masyarakat. Hal ini didasarkan pada pelanggaran hak asasi manusia yang dibuat merupakan extraordinary crimes dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pengadilan HAM ad hoc digunakan untuk memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM. A. Ketentuan pidana. Dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dicantumkan ketentuan pidana untuk pelaku kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan diberikan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling ringan 10 tahun. Untuk kejahatan penyiksaan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. Bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berupa kekerasan seksual, penganiayaan SARA, dan penghilangan secara paksa, diancam dengan hukuman selama-lamanya 20 tahun di penjara dan paling ringan 10 tahun penjara. Bagi kejahatan yang dikategorikan percobaan, pemufakatan jahat, atau pembantuan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dianggap sebagai tindak pidana yang telah selesai atau sempurna pelaksanaannya dikenakan penjara sebagaimana ketentuan di atas. Demikian juga komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh pasukannya serta seorang atasan dapat dimintai penanggung-jawaban atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya dengan ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan pidana yang telah disebutkan di atas. B. Konsekuensi dari peradilan HAM. Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan langkah besar yang harus diberi apresiasi terlepas dari kualitas putusan hakim yang harus dipenuhi. Setelah kehadiran pengadilan HAM di Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam ilmu HAM. Para hakim, jaksa, dan pengacara mau tidak mau, suka tidak suka, dituntut memiliki pengetahuan dalam bidang HAM.
Jaksa dan hakim harus bekerja keras untuk mengadili pelanggar HAM. Demikian juga para akademisi di perguruan tinggi juga dituntut pemahaman tentang HAM. Dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat memajukan laporan dan pengaduan dengan lisan atau tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam hal pengaduan dilakukan pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan petunjuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk juga pengaduan melalui perwakilan. Dah Yang cukup, dimaksud Rizky. Dah cukup, nak. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, 11 CI 1 dan 11 NIA 1, ya. Hari ini coba dibuka semuanya buku daftar isi. Buka daftar isi buku paket kalian, nak. Ayo, anak Bapak 11 CI 1 dan 11 NIA 1 dibuka daftar isi buku paket kalian. Sudah dibuka, nak? Sudah dibuka, nak? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya. Untuk hari ini target materi kita itu sampai yang C, ya. Karena sebelumnya kan kalian belum pegang buku paket. Kita ini sudah pertemuan yang ketiga apa yang keempat, Mak? Kita sudah pertemuan yang ketiga apa yang keempat hari ini? Halo, suara Bapak jelas apa putus-putus, nak? Kita pertemuan yang ketiga apa keempat hari ini? Halo, suara Bapak jelas apa putus-putus, nak? Tolong jawab. Iya, Pak. Iya, kita pertemuan hari ini sekarang kita pertemuan yang ketiga apa yang keempat? Dari pertama kali kita belajar. Ketiga apa yang keempat? Ayo. Tiga, Pak. Sudah berapa kali kita tatap muka virtual dengan Google Meet dari awal kalian masuk kelas 11 ini? Ketiga. Nah, baik. Untuk materi kita hari ini sampai poin C. Ya, sampai poin C. Ya, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan dunia internasional. Betul, nak? Yang poin C. Betul? Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan dunia internasional itu berarti sampai halaman 34. Ya. Baik. Hari ini kita sampai halaman 34. Sekarang Bapak menjelaskan, tolong disimak semuanya, dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah pernah Bapak uraikan sebelumnya, sebelum pada saat kalian memegang buku paket, bahwasanya setiap manusia itu dalam hidupnya, kita sebagai seorang manusia memiliki dua sisi. Yang mau tidak mau, maka setiap yang bernama manusia pasti memiliki yang namanya dua sisi dalam hidupnya. Yang pertama itu adalah sisi di mana kita berhak mendapatkan yang namanya hak. Dalam konteks lain, dalam sisi lain, kita sebagai seorang manusia memiliki apa yang namanya kewajiban. Ya, sebagai seorang manusia kita punya dua sisi yang tidak bisa kita lepaskan. Kita berhak mendapatkan hak. Di sisi lain kita punya kewajiban yang harus dilakukan. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sesuatu yang harus kita miliki, ya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita perbuat. Nah, dua sisi inilah yang pada kali ini di kelas 11 kita membahas tentang masalah pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran HAM. HAM itu bisa terjadi, ya. HAM itu hak asasi manusia bisa terjadi karena kita adalah seorang manusia. Seperti tadi yang sudah Bapak uraikan, secara tidak langsung pada saat kita sudah dilahirkan di dunia, bahkan ada yang mengatakan para ahli jauh sebelum kita dilahirkan, ketika pada saat kita masih di dalam rahim ibu kita sudah mendapatkan hak kita.
ya, dari ibu kita. Ketika kita dalam rahim, kita mendapatkan asupan gizi, sehingga kita bisa bertahan, kita bisa tumbuh berkembang dari bulan pertama, bulan kedua, terus sampai bulan ke-9, lalu dilanjutkan pada etapa selanjutnya pada sisi kehidupan dunia, kita dilahirkan. Nah, di situ pun kita langsung mendapatkan hak yang namanya hak hidup. Yang kedua yang kita dapatkan setelah kita dilahirkan sebagai seorang bayi, kita mendapatkan hak berbicara. Ya, menangisnya seorang bayi pada saat dia sedang dilahirkan, saat itu dia sedang melaksanakan untuk berhak untuk berbicara. Menangisnya seorang bayi itu menandakan dia ingin berbicara, menandakan dia ingin berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Tangisan seorang bayi menandakan kita berhak untuk berbicara. Terus selanjutnya, seperti itu. Dalam kehidupan kita tidak terlepas yang bernama sesuatu yang namanya hak. Ya, sesuatu yang harus kita dapatkan. Di dalam keluarga, apa hak kalian? Mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pelayanan perhatian dari orang tua, pendidikan, ya, pelayanan pendidikan yang diberikan kepada orang tua melalui misalnya kalian ke sekolah dari PAUD, dari SD, SMP, sampai sekarang kalian sudah SMA, itu adalah hak yang harus kalian miliki sebagai anak dari orang tua. Ya, di sisi lain pun orang tua juga punya hak. Apa hak orang tua? Dihargai, dihormati. Ya, apa hak orang tua? Mendapatkan pertolongan dari anak-anaknya, ya, mendapatkan bantuan dari anak-anaknya sebagai orang tua. Di sisi lain pun kalian sebagai anak bukan hanya mendapatkan hak, tapi juga harus melaksanakan kewajiban, melakukan perbuatan harus kalian lakukan di rumah, membantu orang tua, hormat pada orang tua, ya, belajar dengan baik, itu adalah kewajiban kalian di rumah, ya. Orang tua pun begitu pun sama, di rumah bukan hanya orang tua mendapatkan hak, tapi orang tua juga punya kewajiban, ya, kewajiban memberikan rasa nyaman, kewajiban memberikan kamu perlindungan, rumah yang layak, tempat tinggal yang layak, sandang pangan, pendidikan, kamu disekolahkan, kamu diberikan nafkah, itu adalah kewajiban dari orang tua. Itu dalam konteks keluarga, nah, ya, itu dalam konteks keluarga. Kamu lihat pada gambar halaman 2, di situ ada keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak, betul nak? Betul nak? Halo? Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, itu di paket itu ada gambar yang paling bawah ada seorang ayah, ada bapak, ada ibu, ada anak, betul? Betul. Nah, di situ adalah di mana kita sedang membicarakan konteks kita sebagai manusia memiliki hak yang harus kita terima. Ya, ada hak hidup, ada hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, ya, potensi yang dalam diri kita. Setiap kita manusia itu punya potensi yang berbeda-beda, nah, kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang diantara kalian pintar dan bilang matematika, ada yang diantara kalian pintar dan bilang komputer. Semuanya kita punya hak untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Dan salah satu wadahnya itu adalah orang tua menyalurkan aspirasi kalian, menyalurkan potensi kalian. Dalam bentuk apa? Disekolahkanlah kalian, diberikan kalian privat kursus IT, kursus nari dan sebagainya. Yang laki-laki yang suka bola dimasukkan dalam tim futsal. Itu dalam proses rangka memberikan hak untuk mengembangkan diri. Di sisi lain ada hak untuk memperoleh keadilan. Orang tua nggak boleh pilih kasih, di sekolah guru nggak boleh pilih kasih, semuanya sama rata. Siswa dan siswi adalah anak-anak mereka untuk dididik dan dikembangkan kemampuan kognitif dan psikomotornya. Di negara, pemerintah, aparat nggak boleh pilih kasih, yang kaya diperhatikan, yang miskin diperhatikan, yang miskin mendapatkan pekerjaan yang layak, yang kaya mendapatkan hak-haknya, tapi juga mereka harus melaksanakan kewajiban. Semua sisi kehidupan, ya, nah, ya, semua sisi kehidupan. Kamu lihat pada halaman 6. Kamu lihat pada halaman 6. Di situ ada gambar, betul nak? Pada halaman 6 di situ ada gambar, betul nak? Halo? Iya, di situ pada halaman 6 ada gambar, betul? Halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Suara Bapak jelas apa putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, itu pada halaman 6, itu adalah salah satu contoh hak kita sebagai seorang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itu gambar memberikan contoh, salah satu contoh yang harus kita miliki sebagai seorang warga negara di negara.
hak mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak. Nah, kemudian pada yang di atasnya itu ya, menurut Deklarasi Universal Human Rights ya oleh PBB, hak apa saja yang dimiliki oleh manusia, hak berpikir, hak menyalurkan pendapat ya, terus hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan kepercayaan atau agama. Ya, agama kita nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipaksakan untuk masuk ke suatu agama, nggak boleh dipaksakan dalam beribadah terhadap suatu agama. Hak untuk memaksakan untuk kemerdekaan hidup, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh nama baik ya. Ya, ada pencemaran nama baik kan ada pernah dengar kan pasal-pasal pencemaran nama baik tuh. Nah, itu salah satu hak untuk memperoleh nama baik ya, hak untuk memperoleh pekerjaan itu seperti contoh gambarnya ya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Itu adalah poin-poin hak yang termaktub di dalam Deklarasi Universal Human Rights ya, Piagam PBB yang terjadi pada tahun 1948. Semuanya itu membicarakan tentang hak. Nah, oleh karena itu, dari munculnya, berkembangnya khasanah pengetahuan ilmu, pengetahuan tentang konsep-konsep hak ini, maka lahirlah pemikiran-pemikiran para ahli untuk mendefinisikan apa itu sih hak, apa itu sih hak asasi manusia. Nah, di buku paket kamu halaman 6 itu dilontarkan ada yang menurut John Locke, ada David Bentham dan Kevin Boyle, ada menurut Di Rover ya, ada menurut Profesor Kuncoro Purbro Pranoto, dan yang itu menurut Jack Duni. Yang kesemuanya pada intinya dan dilontarkan oleh mereka semua itu adalah pada intinya adalah sesuatu kodrati yang dimiliki oleh manusia, yang berhak dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan. Itulah hak. Secara kodrati sebagai seorang manusia kita sudah punya sesuatu yang harus kita miliki. Entah itu sejak dilahirkan, bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Itu pada intinya pemikiran mereka sebenarnya sama. Sesuatu yang harus kita miliki. Apa sesuatu itu? Yaitu yang termaktub dalam Universal Human Rights. Ya, hak-hak itu. Yang tadi sudah Bapak sebutkan, yang terdapat pada halaman 6 di atas gambar itu. Yang pada intinya adalah sesuatu yang secara kodrati harus kita miliki sejak kita dilahirkan. Itu yang namanya hak. Bisa dipahami, nak? Bisa dipahami, nak? Bisa dipahami, nak? Halo? Bisa, Pak. Ya, itu konsep tentang masalah hak, termasuk yang dilontarkan oleh para ahli. Di sisi lain, pada halaman 6, yang poin nomor 2, ini berbicara tentang masalah kewajiban. Tadi Bapak sudah singgung di awal Bapak penjelasan ya, bahwasanya dalam diri kita sebagai seorang manusia, siapapun kita, dimanapun kita, jika kita seorang manusia, maka tidak terlepas dari yang namanya kewajiban. Di rumah kita ada kewajiban, di sekolah kita ada kewajiban, di masyarakat kita punya kewajiban, di negara pun pasti kita punya kewajiban. Nah, konsep kewajiban itu pun adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Suka tidak suka, mau tidak mau, lagi mood atau lagi tidak mood, maka semua yang bernama manusia punya keterikatan yang bernama kewajiban. Ya, jika dilarang dan itu melanggar aturan atau hukum, maka tentu ada sanksi-sanksi yang siap dijalankan dan siap diterima oleh manusia tersebut. Jadi kewajiban efeknya adalah jika kita tidak melaksanakan, maka pasti ada sanksi-sanksi. Ya, ada sanksi-sanksi yang kita dapatkan pada saat kita tidak melaksanakan kewajiban. Di rumah, ketika pada saat kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang anak, tentu akan ada respon negatif dari orang tua kalian di rumah. Ya, diomelin, diberikan sanksi yang lain dan bla 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 bla. Di sekolah, pada saat kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, tentu akan ada proses pembelajaran pendidikan dan proses pembentukan karakter kalian dalam bentuk sebuah tugas, ya, sanksi dalam sebuah tugas atau lain sebagainya yang semacam pun sama di masyarakat. Ketika pada saat ada aturan-aturan yang sudah dibuat di masyarakat, ya, peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh negara dalam pemerintahan, ketika pada saat ada warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya, tentu konsekuensinya akan ada sanksi. Itulah hidup. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita manusia, kita punya yang namanya
Kewajiban. Kewajiban. Lihat pada halaman 8. Ya, di situ kita bicara tentang bagaimana sih Pancasila berbicara tentang masalah hak dan kewajiban. Pada halaman 8, poin B. Bagaimana sih Pancasila sebagai dasar negara kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Maka jawabannya sangat gampang. Nah, perhatikan. Pada halaman 9. Kalau di situ bentuknya sebuah pertanyaan pada halaman 9. Apa kaitan Pancasila dengan HAM? Kalau di situ kan judulnya kaitan Pancasila dengan HAM. Kalau Bapak ganti pernyataan ini menjadi sebuah pertanyaan, apa sih kaitannya Pancasila dengan HAM? Maka jawabannya adalah sangat berkaitan erat sekali. Sangat berkaitan erat sekali. Kenapa? Karena Pancasila yang sila pertama sampai sila kelima, semuanya itu berbicara tentang HAM. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, Pancasila itu berbicara tentang HAM. Bicara HAM, bicara tentang Pancasila. Bicara Pancasila, bicara tentang HAM. Jadi kalau ditanya tentang apa kaitannya, maka kaitannya sangat erat sekali. Kamu lihat pada halaman 10, ya. Kamu lihat di situ sila ketuhanan yang Maha Esa berbicara tentang masalah agama, di mana negara melindungi bagi kita untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita. Sampai sila yang kelima pada halaman 11, ya, di mana semua harus mendapatkan rasa keadilan, di mana masyarakat Indonesia yang mengaku masyarakat Indonesia dilindungi secara hukum, dilindungi secara peraturan, dilindungi secara konstitusi UUD 1945. Semua dilindungi dalam proses rangka penegakan hak mereka. Artinya, kita hidup di sisi ada kewajiban, di sisi lain kita punya hak, tapi untuk menyelaraskan, untuk menyeimbangkan antara proses penerimaan hak kita sebagai warga negara, antara proses pelaksanaan kita sebagai sebuah kewajiban, ada aturan. Aturan inilah yang disebut sebagai penyelaras. Aturan perundang-undangan itu adalah berfungsi sebagai penyelaras, sebagai penyeimbang agar kehidupan yang kita jalankan di keluarga, di masyarakat, di negara itu bisa seimbang, selaras. Kenapa? Karena kita diatur. Hidup kita diatur di negara. Hak kita dilindungi, tapi di sisi lain kita punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika pada saat kita ingkar dengan kewajiban, pada saat kita tidak melaksanakan kewajiban, tentu ada sanksi-sanksi. Dan itu diatur dalam negara untuk melindungi tentang HAM, yaitu lihat pada halaman 11. Dibuka halaman 11 semuanya. Sudah, Nak? Dibuka halaman 11 semuanya sudah? Sudah, Pak. Lihat di situ ada undang-undang, tolong digarisbawahi. Ini soal pasti muncul di setiap ujian kelas 11, di awal ujian pasti muncul ini soal. Bapak kasih bocoran ya. Undang-undang nomor berapa dan tahun berapa yang mengatur tentang masalah HAM di Indonesia. Nah, di situ ada undang-undang nomor berapa, Nak? Undang-undang nomor berapa, Nak? 39. Undang-undang nomor berapa, Nah? Yang keras, yang kompak. Jawab, yang diam, jawab. Tolong jawab, jangan tidur. Bangun. Jawab. Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang HAM di Indonesia? 39. Undang-undang nomor 39, Pak. Tahun berapa? 1999. Garis bawahi. Yang punya stabiloin. Besok jangan salah jawab. Pasti muncul soal ini. Karena ini adalah materi utama berkaitan tentang masalah materi kita yang dibahas di bab 1 ini. Oh, Undang-Undang nomor 39, Pak. Tahun berapa, Nak? 1999. Itu adalah peraturan khusus tentang HAM di negara Indonesia. Oke. Jangan salah jawab besok di ujian. Ini pasti muncul. Karena undang-undang selain UUD 1945, di bawahnya adalah peraturan yang disebut dengan undang-undang. Undang-undang itulah yang mengatur tentang semua prosesnya di Indonesia, pelaksanaannya dari semua provinsi di Indonesia, yaitu pasal Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Next, lanjut. Nah,
Kenapa undang-undang itu muncul, nak? Kenapa peraturan itu muncul, nak? Kamu lihat pada halaman 12. Sudah dibuka halaman 12, nak? Sudah? Sudah, Pak. Nah, di situ kita dalam hidup ada 5 norma, 5 aturan yang harus dilaksanakan dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara kita, ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Di situ apa yang harus kita lakukan sebagai seorang warga negara, sikap apa yang harus kita lakukan, hormat menghormati antar umat beragama, bekerja sama, bukan bekerja sama dalam ibadah, ya, nah, ya. Hati-hati, ya. Kan kata Pak Rudi bekerja sama dalam ibadah, bukan berarti ketika ada orang Kristen ke gereja kamu ikut ke gereja, itu nggak boleh, haram. Sama kayak orang Kristen juga nggak boleh ke masjid, ikut sholat, nggak boleh. Artinya menghargai, menghormati. Kalau mereka yang orang Kristen lagi ke gereja, ya jangan mengganggu. Mereka sedang ibadah. Pun sama sebaliknya, ketika ada orang Islam lagi sholat di masjid, pun sama umat yang lain jangan ganggu. Itulah makna konsep saling menghormati, menghargai. Bukan berarti kita harus ibadah, datang ke tempat ibadah mereka, bukan. Bisa dipahami, nak? Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Masalah ini sempat kenapa Bapak jelaskan permasalahan seperti ini, masalah keagamaan, karena beberapa waktu yang lalu sempat ramai itu, ya, sempat ramai jadi bahan perbincangan ketika ada seorang, ya bisa dikatakan dia alim, ulama atau tokoh agama dari Islam, dia udah berbicara ceramah di dalam sebuah tempat ibadah agama lain. Nah, ini sedang ramai kemarin itu, ya. Gak usah Bapak jelaskan secara rinci. Kalau bisa searching permasalahan itu di Google ada. Itu contoh kalau kita menghargai, menghormati bukan berarti kita harus ikut ibadah mereka, bukan. Karena ini bicara keyakinan. Ya, gini bicara keyakinan, jangan mencampur adukan keyakinan. Menghormati boleh, tapi bukan berarti harus ikut ke dalam ibadah mereka. Bisa dipahami, nak? Bisa dipahami? Menghormati, menghargai bukan berarti kita harus ikut ibadah mereka. Itu salah. Ketika mereka lagi ibadah, yang Hindu, Buddha, Kristen, Islam, jangan ganggu mereka lagi ibadah. Itu namanya menghormati, menghargai. Kamu punya teman, kamu Islam, kamu Muslim, punya teman Kristen. Teman-teman, aku hari Minggu gak bisa ketemu dulu ya, karena aku mau ibadah nih ke gereja. Ya, oh silakan, gak apa-apa. Nanti kita ketemunya Minggu malam aja, Minggu sore gitu. Setelah kamu ibadah dari gereja, itu menghargai, menghormati. Bukan berarti kamu harus ikut ke gereja. Itu sah? Itu sah? Salah. Salah. Bisa dipahami, nak? Pak. Bisa dipahami? Iya, konteksnya di sini itu satu contoh poin yang Bapak jelaskan tentang sikap kita dalam proses penegakan HAM, menghargai hak orang lain, hak beragama, hak menjalankan ibadah dalam proses mengamalkan sila yang pertama dalam Pancasila. Terus sampai sila yang kelima, kita lihat pada sila kelima poin yang G. Apa itu, nak? Sila yang kelima poin yang G. Sikap apa itu? Sikap apa poin yang G? Halo? Apa sikap yang G itu, nak? Sila yang kelima? Menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini contoh dalam kehidupan. Kalau kita bicara ini lebih luas dalam konteks negara, itu ada yang disebut dengan hak cipta. Iya, kamu seorang penulis lagu, kamu tulis sebuah lagu. Oh, kamu pandai dalam masalah berhalusinasi dan kamu bisa apresiasikan pemikiran kamu dalam bentuk kamu menulis sebuah lagu. Ya, ketika kamu tulis sebuah lagu, lirik itu, terus kamu kirim ke produser. Terus lagu kamu itu direkam, masuk rekaman. Booming lah lagu kamu yang dinyanyikan oleh orang lain. Kamu punya properti, kamu punya hak, kamu harus punya dapat penghasilan dari yang namanya hak cipta lagu. Itu contoh. Sering dengar kan kamu berita-berita tentang masalah
perebutan hak cipta. Nah, itu adalah dalam proses rangka melindungi hak seseorang, hak menghargai karya orang lain, dibuat oleh individu dengan peraturan hak cipta. Bisa dipahami, nak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itu dalam konteks negara munculnya hak cipta dalam rangka proses menghargai karya orang lain. Hak cipta lagu, hak cipta produk, ya. Minuman yang lagi marak kayak minuman haus, kamu tahu haus? Yang ada di Marrakas tuh. Tahu minuman haus? Tahu. Nah, ada tandingannya tuh. Yang satu pakai H, yang satunya lagi nggak pakai H. Kan lagi rame itu, tahu nggak? Tahu. Nah, itu contoh produk pun sama, punya hak cipta. Makanya hati-hati ketika kita menduplikat sebuah produk, nama atau logo atau apapun, hati-hati, karena itu ada hak ciptanya. Nah, tadi yang Bapak bicarakan itu adalah konteks dalam rangka pelaksanaan yang ada dalam sila-sila, semua berbicara tentang HAM. Bapak ulangin, bicara Pancasila, bicara tentang HAM. Kenapa Pak Rudi? Karena setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila semuanya berbicara tentang HAM. Hak berbicara tentang kewajiban. Dan itu diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Nah, di sini masuk ke materi yang selanjutnya halaman 12, disitulah diatur pasal-pasal yang mengatur tentang masalah HAM. Pasal-pasal dalam konstitusi. Nah, konstitusi di negara kita itu adalah UUD 1945. Itu diatur pasal-pasal yang mengatur tentang hak, pasal-pasal yang mengatur tentang HAM, ya. Diatur semuanya ada dalam UUD 1945, ya. Itu nanti secara rinci ada di halaman, kamu lihat, 13. Itu undang-undang peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM. Ada nak? Termasuk di dalamnya ada proses pengadilan sebagai dalam rangka proses penegakan HAM di Indonesia. Gambar apa itu, nak? Yang halaman 13, nak? Gambar apa itu, nak? Persidangan. Itu contoh bukti kalau ada manusia atau warga negara mengingkari kewajibannya. Maka ada tempat untuk mengadilinya, namanya proses pengadilan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, yang ada di negara kita, tuh, ya. Nah, lanjut ke halaman yang C sekarang. Ya, yang C, kasus-kasus pelanggaran. Ini bukti bahwasannya jika ada seseorang manusia yang mengingkari kewajibannya, atau di sisi lain ada manusia atau individu atau sekelompok atau masyarakat yang tidak menerima haknya, kalau dua sisi ini terjadi, yang pertama, kalau ada individu atau seseorang atau kelompok yang tidak melaksanakan kewajibannya, atau yang kedua, ada manusia, individu atau sekelompok atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya, kalau yang pertama tidak menerima haknya, yang kedua tidak melaksanakan kewajibannya, maka rumus sosial yang terjadi apa? Akan terjadi yang namanya percikan-percikan konflik, akan terjadi yang namanya permasalahan. Munculnya masalah karena ada hak yang tidak didapatkan oleh seseorang atau kelompok atau masyarakat. Munculnya masalah, munculnya konflik, munculnya peperangan, munculnya kejahatan karena adanya kewajiban yang tidak dijalankan, baik itu oleh individu maupun kelompok atau masyarakat. Kalau ada kewajiban yang dilanggar, kalau ada hak yang tidak didapat, hak orang dirampas, kewajiban tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran kasus-kasus tentang HAM. Kamu lihat pada halaman selanjutnya, ya. Halaman berapa itu? Halaman 16. Ya, lanjut pada halaman 17. Terus lanjut pada halaman, buka halaman 18. Ya, bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Buka halaman 18 semuanya, nak. Terakhir. Ya, habis ini karena kelas 3 udah nunggu nih pelajaran Bapak nih, Google Meet. Nah, disitulah bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Ada yang diskriminasi, ada yang penyiksaan, ya. Dari bentuk-bentuk pelanggaran itu, maka lahirlah kategori-kategori HAM ini. Maksudnya pelanggaran ringan apa pelanggaran berat ini? Genosida, pembunuhan secara massal, itu namanya genosida. Orang dibunuh secara massal, kayak Adolf Hitler, Nazi yang di Jerman itu, nah. Atau Benito Mussolini yang di Italia. Itu namanya genosida, pembunuhan secara massal. Itu termasuk kategori pelanggaran HAM berat, ya. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat.
termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, ya, pemerkosaan, perbudakan, ya. Nah, itu semua termasuk kategori pelanggaran kemanusiaan dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, ya. Beberapa faktor penyebab pelanggaran HAM, halaman 19 kamu lihat itu, ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kenapa HAM itu terjadi pelanggaran? Kenapa terjadi pelanggaran HAM? Ada faktor internal, sikap egois kita sebagai seorang manusia, nggak mau mengalah, menang sendiri, pasti akan terjadi pelanggaran HAM itu. Ya, rendahnya kesadaran HAM. Ya, itu tadi muncul konflik karena tidak saling menghargai, karena rendahnya mereka sadar akan sebuah pentingnya menghormati, menghargai hak orang lain. Sikap tidak toleran, tidak menghargai, kurang menghargai, tidak toleransi, tidak menjunjung tinggi penghargaan terhadap orang lain. Itu sikap internal dalam diri kita sebagai seorang manusia. Ada faktor eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, mentang-mentang pemerintah diambillah hak rakyat, muncullah korupsi, ya, dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, uang rakyat dimakan, ya. Tuh pada halaman 20, ya. Tuh, itu terjadi karena terjadinya pelanggaran HAM, ya, dalam diri manusia bentuknya konstitusi, penyalahgunaan kekuasaan. Lanjut ke halaman 21, ya. Halaman 21, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, ya. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Itu tadi sudah dibaca, ada kasus Tanjung Priuk, ada kasus terbunuhnya TKW Marsinah, tenaga kerja wanita Jawa Timur itu, ya, seorang buruh dibunuh setelah dia demo protes, besoknya dia diculik dan ditemukan telah meninggal. Nah, itu contoh pelanggaran HAM, pembunuhan namanya. Peristiwa Aceh, GAM, peristiwa apa itu, yang nomor 4, mahasiswa Trisakti, ya, terus peristiwa terbunuhnya Munir, ketua Komnas HAM, dia lagi jalan, dia mau ada dinas ke Belanda, di pesawat dia diracunin, itu Munir SH, ya, diracunin dia. Peristiwa bom Bali, ya, itu contoh-contoh dari kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Terus sampai yang paling besar dalam negara kita itu gerakan G30S, PKI. Makanya komunis nggak boleh hidup di Indonesia. Kenapa? Karena dia telah melakukan pelanggaran berat HAM di Indonesia. Terjadinya pembunuhan, berapa jenderal itu yang dibunuh, yang setiap tahun kita nonton filmnya itu. Nah, itu contoh pelanggaran HAM berat itu. Makanya jangan sampai PKI komunis hidup kembali di Indonesia. Karena sudah ada bukti mereka selalu berkhianat terhadap bangsa ini, ya. Lanjut, yang terakhir materi kita hari ini kasus pelanggaran HAM internasional. Pun di sini banyak terjadi kasus-kasus seperti Israel sampai sekarang terjadi, ya, menjajah Palestina, membantai, membunuh, menembaki masyarakat Muslim Palestina sampai sekarang. Itu pelanggaran HAM itu, nggak? Adolf Hitler di Jerman dulu. Terus pelanggaran HAM Uni Soviet terhadap Afghanistan, halaman 25, ya. Kamu lihat buku paket kamu halaman 25 tuh, ya. Nah, itu semuanya adalah konsep terjadinya pelanggaran HAM karena banyak faktor, ada internal dan eksternal. Baik, anak-anak Bapak, cukup sampai di sini. Bapak sudah lewat 15 menit waktunya, berarti materinya sampai halaman 34. Ya, tolong tandain, ya, tandain. Minggu depan kita materi bab terakhir, bab 1 yang poin D, halaman 35. 11 1 anak Bapak, 11-nya 1, tandain kita hari ini